Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke. Dan hari ini adalah hari terakhir perdagangan di IHSG di tahun 2021 ini teman-teman ya. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022. Semoga di tahun 2022 itu indeks bullish, ekonomi pulih, corona mereda dan semua harapan kita tercapai di 2022. Semoga tahun 2022 jauh lebih baik dari tahun-tahun kemarin ya. Itu doa kita bersama. Dan hari ini indeks terkoreksi ya 0,29%, ditutup di level 6581. Tapi ya kalau kita tarik sepanjang bulan ya, dari awal bulan dari tanggal 1 Desember 2021 sebenarnya indeks naik sekitaran 0,7 sekian persen lah ya, 0,7,2% kalau nggak salah. Jadi ini sebenarnya mempertahankan rekor selama 10 tahun terakhir indeks selalu hijau di bulan Desember, walaupun sebenarnya hari ini dia terlihat terkoreksi. Jadi tapi sepanjang tahun sebenarnya dia bullish teman-teman ya, ditutup di zona hijau. Kalau teman-teman cari candle bulanan, maka candlenya hijau ya untuk indeks di bulan Desember. Oke, untuk selanjutnya next view saya masih sama teman-teman ya. Indeks menurut saya masih perlu power. Hari ini dia terkoreksi, foreign flow, kemudian transaksi harian masih sama, masih tipis. Jadi selama transaksi di indeks masih tipis dan foreign masih keluar, maka indeks akan cenderung sideways, bahkan lebih menurun ya, cenderung sideways. Jadi view saya masih sama. Mungkin untuk beberapa hari tahun 2022 indeks masih akan sideways dulu untuk sementara, bahat ya. Mid to long term tahun 2022 menurut saya masih bullish ya, view saya masih bullish selama indeks masih tertahan di atas angka 6480. Selama indeks masih tertahan di atas itu, maka view saya untuk IHSG masih bullish. Oke. Itu untuk IHSG, so far masih baik-baik saja. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham oils. Nah, saham oil ini sendiri sebenarnya menarik teman-teman. Dari segi prospek perusahaan, sebenarnya perusahaan ini menarik. Kenapa ya? Karena kan oils ini perusahaan energi terbarukan ya. Artinya ini perusahaan yang sudah menetapkan green energy. Ini perusahaan minyak, green energy. Jadi prospek untuk ke depan sebenarnya menarik. Nah, tapi saham ini saham keluarga. Pemegang sahamnya itu kebanyakan dari satu keluarga ya. Jadi ada dua sisi ya. Kalau saham keluarga itu menurut saya ada dua sisi. Ada satu sisi menariknya, ada satu sisi jeleknya. Sisi buruknya ya, dia bisa memaintain harga saham dengan mudah karena saham keluarga. Kemudian yang kedua ya, sisi menariknya, jika memang keluarga tersebut ingin perusahaannya maju dan berkembang, maka itu akan diikuti dengan harga sahamnya biasanya ya. Biasanya kalau saham keluarga dan memang keluarganya itu memang ingin perusahaannya maju dan berkembang terus menerus, maka harga saham juga akan mengikuti. Tapi sisi buruknya itu tadi ya, dia bisa memaintain harga saham dengan mudah karena saham keluarga ya, tinggal kontak satu sama lain. Oh, saham ini hari ini turun aja, bisa aja seperti itu teman-teman ya. Jadi itu dua sisi buruk dan baiknya kalau menurut saya saham keluarga. But kalau bicara dari segi prospek, menurut saya saham ini cukup menarik. Nah, dari segi teknikal sebelumnya pernah saya sarankan buy di sini di sekitaran 268 ya. Mungkin ada yang sudah buy di sini kemudian sudah taking profit. Pembahasan terakhir kita sarankan buy di sini. Di
di kotak kuning ini, kemudian yang kedua di sini ya. Menurut saya di sini juga menarik karena dia terkoreksi tanpa volume. Nah, buat teman-teman yang udah bayar di sini, saham ini masih layak untuk di hold. Kalau teman-teman perhatikan, dia membentuk pattern yang namanya ascending triangle, sorry. Ya. Dari sini ada resisten yang cukup kuat ya. Kemudian di sini trennya dia membentuk pattern ascending triangle, teman-teman. Dimana kalau nantinya level 370 ini mampu dilewati dan bertahan di atas itu, maka oils potensinya menurut saya menarik. Bisa saja dia balik ke sini ke sekitaran harga ini berapa ya, 500-an ya. Bisa saja dia balik ke sini teman-teman, ke sekitaran harga 500-an. Jadi cukup menarik buat teman-teman yang masih hold saham ini, cukup menarik. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, bisa perhatikan nanti entry ketika dia mampu break dari 370. Ya, so far saham ini menurut saya masih menarik. Dia konsolidasi dapat, tapi konsolidasi tanpa volume ya. Ketika dia naik disertai dengan volume tinggi, dan dia berikutnya dia konsolidasi tanpa volume, dan konsolidasinya itu membentuk pattern yang namanya ascending triangle. Dan ketika nanti ini mampu diberi ke atas, maka potensi untuk saham oils ini menurut saya cukup menarik teman-teman ya. Oke, itu untuk saham oils ya. Kemudian berikutnya ada saham BGTG. Nah, untuk saham BGTG ini beberapa hari yang lalu pernah saya bahas teman-teman, pernah saya bahas secara teknikal, pernah saya sarankan buy di sini di angka 250 kalau memang terlihat terjadinya pantulan, dan di sini dia langsung jebol teman-teman. Tapi yang menarik adalah dia jebol tanpa volume. Hari ini dia turun tanpa volume teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang masih tertarik untuk BGTG ini akan RI akan naik isu, tapi saya nggak tahu kapan. RI-nya di harga 200, untuk harga tembusnya di harga 200, kemudian rasionya 2:1, rasio yang cukup besar. Jadi mungkin itulah salah satu alasan kenapa saham ini dibawa turun, karena kalau di angka masih di 300-an itu cukup jauh ya dari harga 200. So far ini menarik untuk dimasukkan ke watchlist. Jangan entry dulu, masukkan ke watchlist dulu. Entry-nya di mana? Entry-nya semakin dekat dengan 200 menurut saya itu akan jadi area entry yang menarik. Ya, mungkin di sini ada support ya, kalau teman-teman perhatikan di sini ada support di 200, kemudian di sini juga ada support ya. Di sekitar harga 230. Ya. Di sekitaran 230 sampai 200 itu merupakan dua support yang bisa teman-teman perhatikan untuk BGTG ini. Nah, right isunya itu bisa teman-teman baca prospektusnya dulu. Kalau memang menurut teman-teman menarik di dua harga ini, kalau dia turun lagi di dua harga ini, menurut saya bisa teman-teman entry. Oke, so far ini menurut saya masih oke ya. Dia turun dalam, tapi turunnya tanpa volume teman-teman ya. Jadi so far masih layak buat diperhatikan. Tinggal teman-teman tunggu bottomingnya, tunggu dari sini atau di sini. Kalau memang nanti adanya candle hijau, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk cicil dulu ya, cicil dulu, jangan langsung HK, cicil dulu. Kalau memang dia nanti mampu break lagi dari resinya ini, maka teman-teman bisa beli lagi untuk saham. So far menurut saya cukup oke. Belum di kategori yang sangat menarik, tapi cukup oke untuk dimasukkan ke watchlist terlebih dahulu. Oke, itu untuk BGTG. Kemudian berikutnya ada saham JPFA. JPFA ini sebelumnya beberapa hari yang lalu ya pernah saya bahas juga teman-teman ya. Kalau teman-teman yang ikut channel saya sebelumnya sudah saya bahas juga. Di sini saya sempat buatkan roadmap-nya untuk untuk saham JPFA ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, dia trennya menurun ya, trennya masih turun. Kemudian di sini dia konsolidasi dan break konsolidasi dengan volume yang meningkat. Break konsolidasi dengan volume meningkat. Sebelumnya
kita buat roadmap naik sedikit kemudian akan turun ke sini. Nah, apakah dia naiknya sudah ini? Naiknya sudah. Lalu apakah dia akan turun dulu? Kita nggak pernah tahu sebenarnya teman-teman. Jadi ada dua area entry yang bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama ketika dia break dari sini dari 1750. Ketika nantinya emang dia break dari 1750, maka teman-teman bisa entry saham ini. Atau kalau memang dia nantinya turun ke sekitaran sini, ke sekitaran harga 1625 sampai 1600, maka teman-teman bisa buy on weakness di situ. Ya. Maka ada potensi dia membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulder. Di sini bisa jadi shoulder kiri, di sini headnya, di sini shoulder kanannya kalau dia turun. Kalau dia nggak turun, maka potensinya dia akan lanjut naik. Ya, ketika dia nanti break 1750, dia akan lanjut naik. Setidaknya dia akan mencoba melewati resisten dan trendline-nya ini. Ya, jadi menurut saya cukup menarik buat teman-teman masukkan watchlist dulu saham ini. Manfaatkan entry jika memang dia mampu di break ke atas atau memang dia akan turun ke sini ya. Oke, so far cukup oke, jadi bisalah buat teman-teman perhatikan saham ini. Kemudian yang berikutnya ada saham BANK. Saham Bank Aldin Syariah, saham yang tahun 2021 ini IPO dan sudah naik cukup signifikan dari harga dia IPO dulu. Ini kita hapus dulu ya chart kita sebelumnya. Oke ya, kalau teman-teman perhatikan saham BANK ini ya, kalau teman-teman perhatikan di sini dia ada support teman-teman ya, di sini dia ada support yang cukup kuat di ini, kita bisa tarik ya dari sini ke sini ya, pas sekali. Nah, di sini ada support yang cukup kuat di harga 2200 sampai 2300, itu support yang cukup kuat untuk saham BANK ini sendiri. Nah, dan peluang dia membentuk pattern double bottom. Ini potensi jadi bottom pertama, kemudian peluang dia membentuk bottom baru yaitu di sini. Nah, dan kalau kita tambahkan dia indikator MACD ya. Kalau kita tambahkan indikator MACD, di sini dia sudah terlihat adanya perlawanan harga, teman-teman, perlawanan arah. Ketika dia sini ya, sini cenderung sideways ya, sini bottom ini sama bottom ini cenderung sideways, tapi dia di sini kalau kita lihat dari MACD terlihat adanya sedikit perlawanan ya, Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk saham ini, ada dua cara yang entry yang menurut saya menarik ya. Pertama, cara entry pertama, tunggu dia break dari sini dari angka 2920. Yang kedua, ya, cara entry yang kedua, ketika nanti dia rebound dengan volume, maka teman-teman bisa memanfaatkan untuk entry ya. Karena saham yang sudah ada divergent, kemudian ada pattern seperti ini ya, double bottom, dia hanya menunggu volume. Ketika dia nanti memang adanya volume, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry saham ini. Apalagi tren saham ini belum bisa dikatakan downtrend parah ya. Kalau saya katakan tren saham ini masih sideways ya, sideways cenderung menurun, dan tren panjangnya sebenarnya masih uptrend ya. Kalau kita tarik dari harga dia IPO, saham ini masih uptrend, dia sudah naik cukup tinggi, jadi wajar saja dia terkoreksi. Nah, tapi sekarang dia sudah menunjukkan tanda-tanda kalau dia akan segera rebound, jadi bisa teman-teman manfaatkan untuk entry di dua area itu. Atau yang mau spekulatif ya, sekali lagi spekulatif teman-teman ya, atau yang mau spekulatif bisa cicil dari harga sekarang mungkin 30% dulu atau berapa persen dulu, ketika nanti dia ada volume masuk lagi 30%, ketika dia break, terkonfirmasi break double bottomnya, maka masuk lagi ya. Itu sesuaikan dengan strategi masing-masing. So far menurut saya ini di kategori yang cukup menarik ya untuk saham BANK ini. Oke, itu untuk BANK. Kemudian yang berikutnya ada saham CBMF. Ini saham third liner teman-teman, saham third liner, dan
sebelumnya ini saham yang menurut kurang liquid beberapa hari ini ya, setelah dia bangun dari gocap ya. Transaksi hariannya cukup menarik ya. Setelah dia bangun dari gocap, transaksi hariannya cukup menarik. Kita bisa lihat volume-volume di sini sudah ada volume-volume yang cukup menarik. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalau kita gambar sebuah pattern, di sini ada pattern yang namanya ascending triangle. Di sini ada resisten yang cukup kuat di sekitar harga ya. Di sini ada resisten yang cukup kuat. Kemudian di sini kalau teman-teman tarik garis trennya dari awal dia bangkit dari kubur ya, dari 50, dia membentuk pattern yang namanya ascending triangle teman-teman, dimana dari patternnya ini ya, dari patternnya ini kalau CPMF ini nantinya mampu melewati harga 120, maka peluang untuk CPMF ini ke 200 cukup lebar ya. Jadi menarik untuk diperhatikan buat teman-teman yang mau entry saham ini. Tunggu dia break 120 atau tunggu dia di sini ya. Tunggu dia terkoreksi ke trendline-nya ini di sekitaran harga 85. Sekarang harga 90, di sekitaran harga 90 sampai 85. Tunggu dia terkoreksi dulu ke sana. Bisa entry, manfaatkan entry sebagian. Kemudian potensinya dia akan lanjut naik mungkin ke sekitaran harga 170 sampai 200. Jadi so far menurut saya ini cukup menarik ya. Cukup menarik buat teman-teman perhatikan. Kita lihat dari segi volumenya sudah mulai ramai, jadi ya bisa masukkan watchlist dulu. Ketika dia masuk ke area entry yang menarik, maka teman-teman bisa memanfaatkan untuk entry. Atau teman-teman mungkin ada yang mau memaksa entry, bisa saja teman-teman ya. Entry di harga sekarang tapi di porsinya dikecilin dulu karena ini masih di tengah-tengah support dan resisten. Jadi porsinya kecil dulu, kalau dia turun lagi entry lagi, kalau dia break entry lagi ya. Itu untuk CPMF so far sih cukup oke ya, cukup menarik dari segi teknikal. Kemudian yang terakhir ada saham Yellow. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan saham Yellow ini ya, akhir tahun ini kemungkinan saya akan upload video lagi di tanggal 2 atau 3 Januari 2022. Jadi ya, rencananya sih saya mau bahas banyak saham di tanggal itu. Jadi buat teman-teman yang mau kirim pertanyaan ya seputar saham ataupun ya seputar apapun itu ya, yang mungkin bisa saya jawab, bisa teman-teman tulis di kolom komentar, nanti akan coba saya jawab. Atau mungkin saya akan coba, kalau pertanyaan cukup sulit, akan coba saya searching di Google. Kalau saya ketemu jawabannya, maka saya akan share pada tanggal 2 atau 3 Januari 2021. Jadi bisa tulis di kolom komentar atau bisa follow Instagram saya, DM saya di sana. Saya akan coba jawab pertanyaan teman-teman masing-masing. Oke, ini untuk Yellow. Yellow sebelumnya pernah saya bahas ya. Sebelumnya buat teman-teman yang mau spekulatif, saya sarankan bayar di sini. Tapi sayangnya dia turun ya. Plannya gagal. Nah, Yellow ini teman-teman ya, Yellow ini kalau teman-teman sering di Stockbit atau baca insidernya di Stockbit ya, Yellow ini ada tender offer di harga 121 ya. Sekarang harga ini di harga 121 itu ada tender offer. Kemudian Yellow ini akan RUPS di tanggal 5 Januari 2021. Nah, mungkin saja RUPS-nya itu menarik, orang dalam sudah tahu, itu makanya hari ini dia rebound dengan volume yang menurut saya cukup menarik ya, volumenya cukup menarik, tapi dia belum mampu melewati resisten sebelumnya. Yang di sini kan sebelumnya support, kemudian menjadi resisten, dan dia belum mampu melewati resisten ini. Jadi kalau dari segi teknikal tunggu dia memang melewati ini, atau bisa teman-teman modifikasi, karena di sini di harga ini sebenarnya ada support ya. Di sini juga ada support, teman-teman perhatikan. Di sini sebenarnya ada support juga, dan hari ini dia kebetulan mantul di support dan juga ada support MA 200. Jadi bisa teman-teman modifikasi buat teman-teman yang baru mau entry.
entry-nya mungkin beberapa persen dulu dari total modal yang teman-teman entry di sini. Misalnya ya, misalkan ya, teman-teman mau entry di sini 10 juta ya, misalkan. Nah, teman-teman bisa manfaatkan cicil dulu 2 juta. Kalau dia memang nanti break lagi high-nya hari ini, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk cicil lagi mungkin 4 juta dulu ya. 4 juta skip karena itu sudah naik tinggi. Atau kalau sahamnya turun ke sini lagi, maka bisa teman-teman manfaatkan untuk entry lagi 4 jutanya di sini. Ya, sesuaikan dengan profil risiko masing-masing, sesuaikan dengan gaya teman-teman trading. Ya. Kalau teman-teman masih pemula dan belum menemukan style yang menurut teman-teman menarik, maka temukan dulu style itu. Teman-teman bisa nonton beberapa YouTuber. Salah satu YouTuber yang saya suka itu Michael Yo, ya. Kemudian Andi Senjaya. Terus ada lagi fundamental. Saya biasanya kalau nonton nonton YouTube itu saya biasanya yang bahas-bahas fundamental sama sentimen, ya. Cerita Effendi biasanya saya nonton kalau dia biasanya live setiap hari Jumat. Kemudian Hermanto Sardan, dia biasanya membahas tentang sentimen suatu saham dan fundamental. Jadi dia membahas fundamental ataupun sentimen yang akan ada, saya bahas ulang lagi secara teknikal untuk menentukan area entry. Ya, jadi sebenarnya technical ini harus didasari dengan analisa yang lain untuk teman-teman supaya bisa mendapatkan profit yang konsisten. Ya, misalnya teman-teman analisa dulu fundamentalnya, analisa dulu news yang ada, sentimen yang ada, makro yang ada. Kemudian kalau sudah menemukan alasan untuk beli saham ini, maka analisa teknikalnya, area mana yang menarik untuk entry, maka teman-teman bisa entry di situ. Makanya kadang-kadang saya entry saham yang masih downtrend tapi sedang berada di demand areanya entry. Tapi saya biasanya kalau saham-saham yang turun yang sedang berada di demand areanya, saya nggak entry banyak ya, mungkin 20%, 30% atau 50% modal dulu. Kemudian kalau dia memang mampu break, maka saya akan entry lagi ya. Itu sebenarnya bisa disiasati. Rajin-rajinlah membaca, rajin-rajinlah kalau emang masih pemula, rajin-rajinlah nonton YouTube. Kalau memang udah bisa technical, nonton YouTube fundamental, nonton YouTube yang membahas tentang sentimen terbaru tentang sebuah emiten ataupun tentang ekonomi makro. Maka kalau teman-teman udah tahu makronya seperti apa, kemungkinan besar teman-teman akan bisa menyimpulkan di Indonesia sendiri seperti apa sih, ya. Kurang lebih seperti itu teman-temannya. Itu sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di tahun 2021. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe dan yang sudah mungkin like dan komentar. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau analisa saya sering salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kalau saya pribadi, analisa itu pasti salah, ya, pasti banyak yang salah. Tapi trading nggak boleh kalah. Jadi kalau udah plan yang udah gagal, ya cut loss dulu, nanti buat plan baru lagi. Plan udah gagal, cut loss dulu, nanti buat plan baru lagi. Atau kalau emang plannya masih berjalan tapi udah mulai ragu-ragu, bisa cut setengah dulu, hedging portofolio. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kalau memang masih belum menemukan style trading, temukan dulu style itu ya. Kalau teman-teman udah menemukan style itu, maka next akan lebih mudah. Oke, terima kasih. Selamat menyambut tahun baru 2022 dan selamat malam.